Ciri-ciri ratu dalam suatu koloni udah mati nih. Sang koloni akan buat sel ratu baru ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nih, 7 sel ratu. Tapi pasti akan disisakan hanya satu. Sama koloni akan disisakan hanya satu koloni, satu ratu yang hidup gitu. Yang lainnya akan dibunuh. Dan ini koloni bagus ini. Warnanya kuning cerah dan lebahnya tidak terlalu agresif. Sampai kapan pun tetap jinak kayak gitu, Mas? Biasanya gitu, memang Mas. Kalau karakter lebah itu jinak, sampai kapan bisa jinak gitu. Nah ini udah merekat ini di frame pancingan kita. Ini lajuran lah, bukan frame namanya, ini lajuran dari bambu. Dan untuk madu biasanya madu akan berada di atas, posisi di atas. Untuk telur di bawah, kecuali kalau vegetasi melimpah bisa full madu tuh. Ini berarti sel ratu ini ya, Mas? Iya, ini calon ratu nih. Calon ratu. Iya, ya? calon ratu nih. Ini Nah, ada di antara 7 yang paling bagus itu yang bagaimana, Mas? Seleksi alam, Mas. Kembali ke alam gitu. Kita kembalikan ke alam aja. Koloni akan memilih ratu ini yang paling bagus menurut mereka itu. Jadi kita ngikutin aja. Kecuali kita mau pecah koloni nggak apa-apa. Kita pecah koloni, kita ambil atau kita pindahkan sisiran yang ada calon ratunya gitu untuk memperbanyak koloni. Tapi walaupun ini banyak, calon ratu banyak ada 7, pasti akan disisakan cuma 1 gitu, Mas. Nggak mentah semuanya terus nggak jadi ratu semuanya gitu nggak ya? Pasti akan dibunuh, Mas. Akan disisakan 1 yang hidup. Kecuali sampean gini, misalkan dibelah ya. Dibelah. Nah terus 1 ditaruh di stup yang ditaruh di 2 stup yang berbeda. Mereka akan buat 2 koloni berarti, Mas. Dan ratu yang hidup akan 2. Begitu, Mas. Gitu ya. Tapi ya koloni semakin sedikit ya. Iya, dikit ya. Tapi kita kembalikan ke faktor alam lagi, Mas, ke faktor makanan, sumber-sumber makanan. Kalau sumber makanan bagus, insya Allah ini perkembangannya juga cepat. Oh gitu. Yang jane pengen lho, Mas, sing kayak jenengane Royal Jelly lho. Iya, aku lagi batin. Nek Royal Jelly sing akeh banget iki sing kepriwe iki lho. Modemen. Kan dari calon ratu untuk ya, Mas? Iya, sing urung tutup. Sih banana karena rasanya kecut. Iya. Jalan karena buat anak. Lagi bisa ngasih takar botol. Ini murah ya, murah Royal Jelly apa ya? Cicak ya, Mas. Iya gue. Ora dibuang, buang di sini kok. Shooting apa nih? Lah itu salah satu predator itu. Cicak itu. Cicak itu. Salah satu pengganggu. Nah, ini koloni kecil ini. Daripada dibuang sayang, saya biar aja. Nanti juga lama-lama banyak ini. Nggak digabungkan dengan koloni lain? Tidak. Ini Oh, memang bisa menjadi banyak kayak gitu, Mas? Iya, bisa. Ini tergantung vegetasi, Mas. Kebetulan di sini jagung juga lagi berbunga kan. Jadi faktor makanan juga sedikit mendukung lah. Oke ya, Mas. Nah, ini keunikannya jenengan pakai media triplek. Ini saya suka pakai triplek. Kelebihannya apa? Yang jelas ini lebih murah daripada kayu dan ringan di bawah gitu, Mas. Dan di sini saya gunakan frame bambu ya, di samping mudah untuk dibuat. Terus di sini kan melimpah bambu gitu, Mas. Nah ini udah terlihat kalau koloni bisa berkembang ini. Sisirannya terus bertambah. Ini koloni kecil ya. Ini sisirannya terus bertambah. Ada sisiran sarang madu baru ini. Nah ini contoh-contoh lebah agresif seperti ini. Bentuknya kecil, warnanya hitam seperti ini. Ini kecil, warnanya hitam. Ini lebahnya agresif ini. Ini di ekor itu agak sedikit hitam. Ekornya warnanya hitam. Hitamnya lebih gelap daripada
koloni yang lain itu. Kecil-kecil dan bentuk ukuran tubuhnya lebih kecil. Ini lebih agresif dan Iya. galak kayak gitu Iya. Mas. Untuk produksi madunya bagaimana Mas? Kalau produksi madunya sebenarnya Kembali ke vegetasi ya. kembali ke vegetasi dan apa? Memang ini untuk yang jenis ini memang tidak seperti jenis lebah yang apa lebih kuning, yang lebih besar. Kalau saya tadi jelaskan kalau yang apa yang lebih besar itu produksi madunya lebih banyak dari yang seperti ini, yang model lebah seperti ini. Nyobain golek royal jelly ngodemin Mas. Royal Oke. jelly nang kana ana apa ya? Sana nang sing calon kae ratu anyar. Calon ratu ya. Kita sedang penasaran dengan produksi royal jelly dalam satu koloni lebah apis cerana. Seberapa banyak sih sebenarnya dalam satu koloni untuk menghasilkan royal jelly? Dari sekian banyaknya belum kita temukan adanya royal jelly karena memang royal jelly itu sangat sedikit sekali. Rata ini. Ini ratu, ini kebetulan ratu. Ini ratu yang sudah saya potong sayapnya. Aduh, jatuh malah. iya. Ini ratu ini. Saya angkat. Berarti semuanya jenengan potong sayap ya? Ini ratu ini. Ratunya besar dan sudah saya potong sayapnya ini. Itu memang cara saya untuk apa? Memindahkan koloni dari alam ke kotak penangkaran gitu. Dipotong enggak sampai semuanya sih, Mas? Enggak Paling tidak, hanya setengahnya. setengah sayap saja gitu Mas. Karena dengan pemotongan sayap ratu ini memang cara saya yang apa? Untuk apa? Koloni biar betah gitu Mas. Kalau dikurung saya udah pernah 1 minggu dikurung itu kabur juga Mas. Ini bisa berapa tahan lama Mas ratu ada di koloni dan tidak dibunuh oleh prajuritnya? Kan ada informasi bahwa kalau ratu yang dipotong sayapnya dia akan ditandai sebagai ratu yang cacat dan itu akan dibunuh kayak gitu. Tidak. Itu ratu selama ratu itu masih produktif bertelur, ratu itu akan terus hidup Mas. Kecuali ratu itu udah mati. Dan penyebab kematian juga saya juga kurang begitu tahu ya. Ada yang bilang itu dibunuh, ada juga memang karena sudah tua dan tidak produktif lagi gitu Mas. Nah ini di sini bipolen banyak banget ini. Ini salah satu contoh ini lebah bagus ini gitu loh Mas. Lebahnya besar-besar. Berbeda kan dengan yang lain tadi tuh. Oh iya. Lebahnya Berbeda besar-besar dengan ini. Lebahnya besar-besar. kuning ya Mas. Ini lebah jenis kedua ini. Ini lebih besar-besar. Kalau tadi yang apa yang kotak putih tadi itu yang dari triplek itu kan lebahnya ini kecil-kecil hitam-hitam. Kalau ini besar-besar bulat-bulat. Ada satu lagi jenis lebahnya itu kuning-kuning panjang-panjang. Cuma di sini belum ada. Rata-rata gini lah kalau di sini nih. Besar-besar, lebahnya besar-besar. Iya bulat-bulat ya Mas. Iya, Bulat besar-besar. itu karena memang makannya banyak apa Enggak, gimana? emang itu emang lebahnya udah dari sananya Mas. Oh, gitu. Ini emang lebahnya seperti ini jenis lebahnya nih Mas. Lah ini bipolen ini super ini banyak banget ini bipolen. Ini bipolennya banyak ya Mas. Kebetulan lagi ada musim jagung. Ini stok model ini saya cuma buat tiga stok dengan tujuan saat pemindahan koloni dari alam saya pindahkan sisiran di bawah, nanti sang koloni akan buat di atas. Ya nanti kalau misalkan ingin merasakan madu sarang kan bisa potong aja sini, potong sini terus ini bisa apa? Sarang yang di bagian bawah tidak rusak gitu. Oh, Kita gitu. hanya ambil di bagian atas karena madu itu hanya di bagian atas. Kecuali vegetasi itu melimpah, madu itu bisa full. Kalau rata-rata madu itu bagian atas, ada di bagian atas. Kita nyari royal jelly itu enggak nemu-nemu ini, emang susah. Royal jelly sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali ya. Dan royal jelly ini hanya paling saat apa di pembuatan sel ratu baru tuh biasanya tuh royal jelly ya itu sekantong itu aja, sekantong telur ratu aja buat ratu karena itu royal jelly buat pakan ratu sih Mas. Buat pakan ratu. Berarti sangat langka ya Mas. Sangat sebenarnya langka royal jelly itu makanya memang sangat langka royal jelly ini. Dan royal jelly biasanya ditemukan itu saat koloni sedang membuat ini sel ratu baru, calon ratu baru. Kalau masih banyak ratu masih ada hidup ratu gini jarang ditemukan ini royal jelly.
kita cek di stop lain mas. Padahal banyak ini loh, tapi nyari satu tetes royal jelly belum ketemu. Ini yang kecil-kecil panjang-panjang hitam. Nah, ya, ini Mas? kecil-kecil, ini kecil-kecil panjang, ini kecil-kecil hitamnya. Termasuk yang agresif ya mas? Ini termasuk agresif, lebahnya termasuk agresif. Masih Nah, belum ini banyak belajar. kelihatan agak agresif ini mas. Ini lebahnya kecil-kecil, hitam-hitam, pendek-pendek. Akan tapi lebah madu apis serana ini tergantung cara kita berinteraksi. Kalau cara kita berinteraksi kasar ya biasanya galak. Nah ini pemindahan apa lebah madu apis serana ini pancingannya udah merekat. Nah ini biasanya di sini terdapat royal jelly nih. Ini kan calon kantong ratu ini. Di sini biasanya terdapat royal jelly. Kita cek, kita patahkan aja nggak apa. Wah kosong. Song. Biasanya di sini nih ada royal jelly. Royal jelly itu warnanya putih dan rasanya asam. Ini kosong, ini betul kosong ini. Ini nih, lebahnya kecil-kecil dan lebah jenis seperti ini bisa agresif. Kecil-kecil bisa kita lihat ini hitam-hitam kecil-kecil. Dibanding lebah yang tadi apa di stop awal. Sudah berapa tahun Anda menggeluti budidaya lebah mas? Kalau ketertarikan saya dengan lebah madu itu sejak saya usia 9 tahun mas. 9 tahun? Ya hanya saja kemarin saya masuk di grup ini Facebook di apa peternakan lebah madu apis dan trigona. Saya lebih semakin tertarik lagi gitu mas, karena di situ kita bisa berbagi pengalaman, bisa sharing ini apa tentang lebah madu ini gitu mas, dengan master-master yang dari kota lain gitu. Kalau saya masih belajar juga sih mas. Ini ciri-ciri ratunya udah netas ini ya. Ini ratu sudah menetas ini. Oh, Ini ratu, saltunya ya. Ini sudah menetas, ratu sudah menetas. Berarti ada ratu baru yang sudah menetas ini. Cicak gitu mas. Ada lagi satu cicak ya. Itu predator ini. Contoh ini agresif ini lebahnya ini. Nggak ngapa-ngapa disengat ya mas? Iya. Memang lebah madu jenis ini memang agresif ini mas. Tapi sih nggak apa-apa, sengatan ini kan ada juga yang gunakan buat terapi kesehatan. Karena di dalam tubuh lebah ini mengandung Disengat lagi jenengannya. Di dalam tubuh lebah ini mengandung apa? Obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu firman Gusti Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. أوحى Firman Allah. Ya ini galak ini, Ini tutup galak aja. ini, tutup aja. Nggak ngapa-ngapain, udah kena 2. Atau tadi ada yang tergencet mas? Tidak, ini emang karakter lebah madu yang model ini agak-agak galak ini. Agresif. Hanya saja sih agresifan lebah madu ini nggak berbahaya, nggak seperti apis dorsata gitu. Ya ini lagi sirat ini. Sirat ini kalau namanya sini sirat, di tempat lain namanya sirat. Sirat. Jam 2 siangan gini ya mas? Iya, jam 2 siang. Kita mau cek yang ini mas. Oh iya.
Nah, ini stup jenis baru juga mas. Ini stup dulu pesanan dari orang Bogor ini. Eh, Beliau meminta saya untuk mengisikan koloni lebah madu karena dampak corona, jadi ada kendala. Dan ini untuk pengaman gunakan ini kasa, ini kawat-kawat ram nyamuk kalau saya bilang ini. Iya betul. Itu lagi rame tuh. Ada peperangan. Ada itu mas, semut. Wow, ini sarang baru ini ya mas. Ini contoh koloni yang sudah berkembang seperti ini mas. Contoh koloni yang bisa berkembang seperti ini, selalu membuat sarang madu baru. Ini maksud tujuannya ini untuk kontrol ya gitu apa mas? Iya, kemungkinan beliau ingin membuat ini buat kontrol, tapi saya juga kurang tahu juga ini maksud yang sebenarnya itu buat apa sih, juga kurang tahu. Nah, ini udah berkembang, akan berkembang. Ini koloni baru dapat lagi apa mas? Iya, ini pemindahan ini hasil pecah ini mas. Hasil pecah koloni. Pecah koloni hanya saya kemarin koloni nggak ada ratunya, terus saya sertakan satu sisiran ke satu sisiran berserta koloni ke stup ini ya, stup yang baru yang masih kosong. Dan ini terlihat sudah membuat sarang madu baru ini. Berarti udah berkembang ini, bagus Ini ini. berapa hari itu mas? Ini cuma 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Cepet berarti ya mas, Iya. bagus ya. Ini berarti kalau ini sudah membuat ratu baru nih mas. Kalau udah seperti ini mas, sudah nampak seperti ini, kita bisa kita bisa ngecek dalam suatu stup itu, suatu kotak ada ratu apa enggak, atau ratunya sudah mati atau masih hidup itu dengan ini. Kita cek kalau dalam satu lubang ini ada 1 telur, berarti ratu masih hidup. Tapi kalau dalam satu lubang ini terdiri dari 7 telur atau banyak telur gitu, ratu sudah mati. Karena ini yang bertelur ini lebah pekerja bertelur, nanti keluarnya itu lebah pejantan. Oh Drone. Iya. Tapi kita kembalikan ke alam aja. Misalkan kita dapati ratu sudah mati, kita biarkan saja, terus jangan sampai ada gangguan yang serius. Pasti nanti koloni akan berkembang dengan sendirinya dan memperbaiki koloni mereka gitu, akan diperbaiki sampai betul-betul normal.